Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian sedang melihat video pembelajaran ini. Ada yang mungkin sambil ngopi, duduk di beranda, atau sambil rebahan. Asal jangan sambil berenang ya. Soalnya nanti ya handphonenya rusak ntar. Nah, setelah pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Nah, sekarang di pertemuan kali ini, kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan anggaran biaya overhead pabrik, atau disingkatnya adalah BOP, biaya overhead pabrik. Kenapa muncul biaya overhead pabrik? Di sini dijelaskan bahwa munculnya biaya overhead pabrik itu disebabkan karena ada biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi barang jadi. Contohnya di sini adalah biaya security, biaya pemeliharaan mesin, asuransi pabrik, dan lain-lain. Ya, jadi saya jelaskan lagi kenapa ada BOP. Karena terkadang ketika kita memproduksi suatu barang, ada biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan produksi, tapi menjadi hal yang terpenting yang tanpa ada kontribusi dari fungsi tersebut, ya produksinya juga nggak bisa jalan. Contohnya di sini adalah biaya security. Kan security atau pihak keamanan yang jagain gudang kita, yang jagain tempat pabrik kita, kalau nggak ada dia juga rawan kemalingan kan. Nah, ini kan juga muncul biaya karena security tersebut juga harus digaji kan per bulannya. Nah, karena dia tidak masuk ke dalam berkaitan dengan proses produksi, maka dia digolongkan sebagai biaya overhead pabrik, gitu ya. Jadi, kenapa harus dihitung BOP? Karena ada biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan proses produksi. Nah, secara lebih lanjut, biaya overhead pabrik itu dapat dibedakan menjadi ada yang namanya BOP tetap dan ada yang namanya BOP variabel. Nah, BOP tetap, kita mulai dari BOP tetap, itu adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh kuantitas produksi. Jadi mau diproduksi berapapun, mau diproduksi 100, 600, 700, 800 unit produksi, tetap aja biayanya segitu-segitu aja. Contohnya adalah tadi biaya security kita. Mau pabrik kita atau perusahaan kita memproduksi 600 unit, 800 unit, tetap gajinya security biasanya bulanan kan. Nah, dia tetap akan dibayar misalnya 1 juta. Mau produksi 600, 800, tetap biayanya segitu. Kemudian ada lagi contoh yang lain adalah biaya penyusutan atau biaya depresiasi gitu. Kan biasanya kalau kita menggunakan mesin, mesin kita butuh perawatan, ya kan? Dan itu udah dianggarkan per bulannya atau per periode produksi. Nah, itu juga termasuk dalam kategori BOP tetap. Selanjutnya, ada yang disebut dengan BOP variabel. Kalau tadi BOP tetap tidak dipengaruhi oleh kuantitas produksi, sedangkan BOP variabel itu dipengaruhi oleh kuantitas produksi, dipengaruhi oleh berapa unit yang akan kita produksi. Maksudnya di sini adalah ya ketika kita memproduksi unit produksi kita 600, kemudian kita lanjutkan produksinya dinaikin 800, BOP variabel ini juga akan naik. Jadi biaya yang diiringi dengan peningkatan unit produksi. Semakin banyak unit yang diproduksi, BOP variabelnya juga akan semakin banyak, semakin tinggi. Nah, itu yang disebut dengan BOP variabel. Contohnya adalah biaya bahan pembantu. Kan saya perlu jelasin dulu, maksudnya bahan pembantu apa? Misalnya kita tadi ya kemarin kita contoh botol kecap kita, kemasannya itu kan butuh label, butuh merek kan. Mereknya itu biasanya dipasang menggunakan lem gitu kan, lem apapun gitu, lem. Nah, itu kan kuantitas produksinya itu, kuantitas pemakaiannya tidak bisa sangat sulit untuk diukur. Bisa jadi di satu botol kecap pekerja kita makainya terlalu banyak, tapi di botol kecap yang lain makainya terlalu sedikit ya. Itu kan akan sulit diukur dan itu makanya dikategorikan sebagai bahan pembantu. Bukan bahan utama, tapi itu menunjang proses produksi. Nah, contohnya lem gitu. Nah, itu
Semakin banyak kita produksi, tentunya lem yang kita gunakan juga akan semakin banyak. Nah, begitu semakin banyak, biaya untuk beli lemnya juga akan semakin banyak. Itu pengertian dari BOP variabel. Nah, secara konsep dasarnya, BOP atau biaya overhead pabrik itu bisa kita hitung dengan berdasarkan kapasitas normal produksi. Berapa sih biaya yang kita keluarkan selama periode produksi dan berapa unit yang biasanya kita mampu hasilkan. Dikaitkan juga dengan lamanya atau jamnya proses pembuatan produksi. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama soal ilustrasi dari penganggaran biaya overhead. Nah, ini dia ilustrasi kasus anggaran biaya overhead pabrik kita, masih berkaitan dengan pabrik kecap. Jadi pabrik kecap ini berdasarkan kapasitas normal sebanyak 200 unit, kita membutuhkan waktu selama 20 jam. Jadi ini soalnya. Jadi biasanya kalau kita mengerjakan 200 unit, kita butuh waktu selama 20 jam. Kemudian, biaya-biaya yang tergolong dalam biaya overhead pabrik itu adalah sebagai berikut. Berarti kalian perlu ingat ya tadi ya penjelasannya. Pokoknya yang bukan termasuk dalam kategori bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung berarti dia masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Kita lihat contohnya di sini. Contohnya yang pertama adalah bahan pembantu. Bahan pembantu tadi seperti di botol kecap tadi, kita buat naruh labelnya kita butuh lem. Nah, itu termasuk dalam bahan pembantu. Nah, didefinisikan juga tadi BOP itu ada dua. Ada yang namanya BOP tetap dan ada BOP variabel. Nah, karena bahan pembantu ini akan meningkat seiring dengan kuantitas produksinya, maka dia tergolong ke dalam BOP variabel. Selanjutnya, pernik pabrik. Pernik pabrik itu apa sih? Jadi yang disebut dengan pernik pabrik itu biasanya kalau mesin itu kan membutuhkan pelumas, gemuk gitu ya, biar onderdil-onderdilnya atau gerigi-geriginya itu bisa bekerja dengan maksimal gitu kan. Kadang-kadang kalau dipakai terus, ya dia akan aus kan, ya kayak rantai motor atau ya kayak rantai motor lah. Ketika dipakai terus dia akan kering, maka kita butuh kayak oli atau semacam gemuk gitu kan. Makanya kita ada produk yang namanya chain loop. Nah, itu kan. Nah, itu nah ini juga akan berkaitan dengan semakin banyak produksinya, semakin banyak unit yang diproduksi, maka biaya pernik pabrik ini juga akan semakin meningkat. Makanya dia tergolong ke dalam BOP variabel untuk pernik pabrik. Kemudian ada tenaga kerja tak langsung. Nah, di sini totalnya adalah 7.000. Contohnya tenaga kerja tak langsung tadi adalah biaya security misalnya. Kemudian ada biaya manajer gudang gitu kan. Manajer gudang itu kan nggak langsung kerja bikin produksi kan, dia cuma ngawasin aja. Nah, berapapun yang akan diproduksi, dia gajinya akan tetap. Misalnya di sini adalah 1.000. Kemudian ada yang namanya BOP variabel. Ternyata ada juga nih pekerja kita walaupun tidak berkaitan dengan proses produksi tapi dia menjadi bagian yang penting. Contohnya apa misalnya? Contohnya biasanya tuh kalau misalnya produk-produk makanan gitu, biasanya ada orang-orang yang bakalan nguji kelayakan mutunya atau disebutnya adalah quality controlnya. Nah, dia akan digaji berdasarkan inspeksi yang dia lakukan per unitnya. Nah, itu kan berarti kalau tergantung itu kan berarti kalau misalnya semakin banyak unit yang diproduksi berarti eh, biaya untuk tenaga kerja langsungnya juga akan semakin meningkat. Makanya dia tergolong ke dalam BOP variabel dan BOP tetap. Jadi BOP itu ada yang tergolong BOP variabel, ada yang tergolong BOP tetap ataupun tergolong ke dalam kedua kategori ini ya. Jadi ada yang BOP tetap maupun variabel. Kemudian biaya pemeliharaan pabrik ya mungkin biaya perawatan apa namanya ada engineer-nya, ada orang-orang yang bakalan merawat mesin gitu.
Nah, itu kan digaji juga jasanya dia, jasa reparasinya dia, jasanya dia memelihara mesin. Kemudian ada biaya listrik pabrik. Nah, itu ternyata juga ada BOP tetap, BOP variabelnya untuk listrik. Kemudian ada biaya depresiasi, layaknya seperti di akuntansi, ada beban penyusutan dan dia tergolong ke dalam BOP tetap. Kemudian ada asuransi pabrik, dia tergolong ke dalam BOP tetap maupun variabel, dan ada biaya lain-lain. Nah, ini diilustrasikan sudah di informasi-informasi ini sudah ada di dalam soal, sudah diberikan di dalam soal. Sehingga kita tahu nih total BOP-nya untuk keseluruhan biaya overhead komponen keseluruhan biaya overhead pabriknya adalah 20.000, di mana BOP tetapnya sebesar totalnya adalah 6.400 dan BOP variabelnya 13.600. Benar dong, 13.600 tambah 6.400 adalah 20.000. Ya, jadi ini sudah diberikan di dalam soal. Oke. Nah, kemudian sekarang apa aja langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menghitung anggaran biaya overhead pabrik atau anggaran BOP? Yang pertama kita lakukan adalah satu, menghitung BOP variabel dan BOP tetap, baik itu per unit maupun per jam. Nah, tadi kan di dalam soal kita udah dikasih tahu bahwa kapasitas normalnya kita itu biasanya produksi sebanyak 200 unit dengan waktunya 20 jam. Ya, gitu kan? Nah, ini tadi yang sudah diberikan di dalam soal nih. Nah, maka kita hitung nih berapa BOP variabelnya dan berapa BOP tetapnya, baik itu per unit maupun per jam. Begitu juga di BOP tetap, baik itu per unit maupun per jam. Kita kasih contoh satu di sini ya. Ini dapat 20 dari mana? Dapat 20 kan tadi total BOP-nya adalah 4.000, di mana bahan pembantu ini tergolong ke dalam BOP variabel. Maka kita cukup menghitung di kolom yang BOP variabel ya. Di BOP tetapnya kita kosongkan. Nah, dapat 20-nya dari mana? Karena tadi ini di soal dibilang BOP variabelnya adalah 4.000 dan ini kita sedang menghitung per unit, berarti 4.000 dibagi 200 menghasilkan 20 gitu. Begitu juga untuk BOP-nya yang per jam. Per jamnya dibilang di sini adalah 20. Berarti 4.000 dibagi 20 adalah 200. Gitu, gampang kan hitungnya? Jadi tinggal disesuaikan aja. Oh, kalau per unit berarti kita pembaginya adalah 200. Oh, kalau per jam ya pembaginya berarti 20 ini. Gitu, ya. Nah, lakukan semuanya baik itu untuk pernik pabrik sampai dengan biaya overhead pabrik untuk biaya lain-lain. Ya. Tuh. Kita udah dapat angkanya nih. Ya, kita udah dapat angka semuanya. Jadi nanti saya kasih Excel-nya juga. Jadi kalian yang penting pahami dulu alur proses pengerjaannya dalam video ini. Kalau soal ngitungnya nanti akan dibantu oleh Excel. Ya. Tuh. Jadi kalian hitung semua. Kalau nggak ada BOP variabelnya, gimana? Ya tinggalin. Kayak tadi, contoh di bahan pembantu, nggak ada BOP tetapnya. Ya nggak usah dihitung. Nah, kayak di sini depresiasi pabrik, nggak ada BOP variabelnya. Ya udah, BOP variabelnya nggak usah dihitung. Gitu, gampang ya. Tinggal diikutin aja sesuai dengan kategori yang ada di dalam soal. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kita menghitung BOP variabel standar per botol kecap. Kita mendapatkan BOP variabel standar per botol kecap dalam satuan jam itu ternyata didapatkan angka sebesar 0,100 jam, 0,1 jam gitu ya. Nah, 0,1 jam ini dapat dari mana? Perhatikan bahwa kita sedang menghitung biaya overhead pabrik untuk yang variabel. Ini didapatkan dari 68 dibagi 680. 68 dibagi 680 dari mana tuh ya?
Ingat ya, sekali lagi saya bilang, kita sedang menghitung BOP variabel. Maka kita lihat total dari BOP variabel yang telah kita lakukan di langkah yang pertama. Total dari BOP variabel per unitnya adalah 68. Sedangkan per jamnya adalah 680. Karena kita sedang menghitung BOP variabel, maka angka 68 dibagi 680 menjadi biaya standar untuk BOP variabel. Tuh, 68 dibagi 680, dapatlah angka 0,1 jam. Kemudian, langkah yang ketiga kita ngapain? Tadi kita udah menghitung BOP variabel standar, BOP variabelnya ya, BOP variabel standar. Nah, sekarang langkah yang ketiga ya kita menghitung BOP variabel, BOP tetapnya. BOP tetap standarnya berapa? Nah, sama 0,1 nih, tapi angkanya bukan didapat dari sini 68 dibagi 680, kebetulan aja angkanya sama, tapi ini didapat dari hasil perhitungan kita di langkah nomor 1, yakni 32 dibagi 320. Ingat lagi, kita sedang menghitung BOP tetap standar. Berarti kita lihat BOP tetap standarnya berapa. Kita lihat tuh, BOP tetap di sini per unitnya 32, sedangkan per jamnya adalah 320. Ya, tinggal dibagi kan, 32 dibagi 320. Maka kita mendapatkan standar biaya overhead pabrik tetap adalah yang di langkah nomor 3 ini, 0,100 jam atau 0,1 jam. 32 dibagi 320. Kemudian langkah keempat, ya kita di langkah keempat kita akan menghitung biaya overhead pabrik, tapi kali ini satuannya dalam rupiah, baik itu BOP variabel maupun BOP tetap ya. Tapi ini dalam satuannya adalah rupiah, yang sebetulnya sudah kita hitung di langkah yang pertama. Kita lihat ya, BOP variabel standar per jam per botol kecap itu adalah 680. Sedangkan untuk BOP tetapnya itu adalah 320. Didapat dari langkah yang ini. Langkah yang pertama, langkah ya. Ini langkah yang pertama ini. Ini lihat ya. Untuk BOP variabelnya dalam rupiahnya itu udah dapat nih 680 untuk BOP variabel. Sedangkan untuk BOP tetapnya itu udah dapat angkanya 320. Kita masukin ke langkah yang nomor 5. Tuh, itu ya, dapatnya dari situ nih, angka 680 sama 320. Itu. Jadi, di langkah 2, 3, dan 4 ini ya, kita itu sebetulnya sedang menghitungkan tadi biaya overhead pabrik itu akan sangat sulit ditentukan kepada unit-unit produksi. Contohnya tadi kan berapa sih waktu yang dibutuhkan ya bagi seorang security untuk jagain produksi kita, itu kan akan sangat sulit ditentukan, tapi semuanya harus bisa diukur dengan biaya kan. Kalau ekonomi semuanya harus dinyatakan dalam satuan uang, maka kita menghitungnya dengan cara seperti ini ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa berarti standarnya ya, dibilang di sini standarnya untuk memproduksi botol kecap, biaya variabel standarnya itu, biaya variabel BOP variabelnya itu akan membutuhkan waktu 0,1 jam. Begitu juga BOP tetap standarnya, itu kebetulan sama 0,1 jam. Sedangkan harga per jamnya itu, per botol kecapnya itu adalah 680 per jamnya. Gitu maksudnya ya, pengertiannya di sini. Jadi tarifnya misalnya kalau tadi kita analogikan dengan biaya security-nya, berarti per botol kecap untuk BOP biaya security-nya itu 680. Kemudian untuk BOP variabelnya tadi yang gemuk apa segala macam, kebalik nih. BOP tetap standarnya untuk biaya security itu 320 per botol kecap, dibebankan sebesar 320.
Jadi setiap 1 unit botol kecap yang kita produksi itu kita sudah memperhitungkan biaya security sebesar 320 perak. Nah, gitu maksudnya. Sedangkan untuk BOP variabel standar yang tadi di mana biaya variabel itu dipengaruhi oleh kuantitas produksi. Contohnya adalah gemuk tadi kan. Gemuk tuh kayak olinya, pelumasnya mesin ya. Kemudian gaji konsultasi engineering atau insinyur mesinnya supaya dia bisa memelihara mesin kan itu perlu digaji jasanya dia kan. Nah, kita sudah perhitungkan bahwa untuk BOP variabel standarnya per botol kecap itu kita sudah mengkalkulasikan biaya untuk BOP variabel sebesar 680 dan untuk BOP tetapnya sebesar Rp320. Ini menjadi tarif barunya nih untuk menghitung BOP, biaya overhead pabrik. Baik itu variabel maupun BOP tetap. Nah, dari sini, dari kita sudah menghitung BOP, selanjutnya akhirnya kita bisa menghitung yang namanya harga pokok standar per botol kecap. Baik itu sedang, kecap jenis yang sedang, manis maupun asin. Jadi kita bisa hitung nih, berapa sih sebetulnya biaya produksinya untuk kecap sedang, manis maupun asin per botolnya itu biaya modal kita berapa gitu lah kan ibaratnya. Nah, disusun seperti ini. Ini kita hitung dulu untuk yang jenisnya adalah kecap sedang. Kita udah tahu dari laporan anggaran bahan baku ya di sini biaya bahan bakunya itu adalah kedelai dan gula merah. Kuantitas standarnya itu adalah kedelai 2, gula merah 2. Harga per unitnya juga kita udah tahu dalam soal ya kan. Nah, ini jadi untuk perhitungan biaya bahan bakunya didapat dari laporan anggaran bahan baku ya. Kalau kalian masih bingung laporan anggaran bahan baku yang mana tinggal diklik yang di sini nih, file PowerPoint-nya nih nanti dia akan balik lihat pertemuan yang sebelumnya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung juga kita sudah hitung di laporan anggaran biaya tenaga kerja langsung ya. Biaya tenaga kerja langsung nih laporan BTKL kita udah hitung, kita dapat angka sekian ya kan. Kemudian kita juga sudah menghitung untuk biaya BOP, biaya overhead pabrik, baik itu variabel maupun tetap. Ini didapat dari langkah yang baru saja kita sama-sama pelajari, langkah 3 dan 2. Tinggal dikali aja nih sebenarnya. Berarti kalau untuk kecap sedang kita butuh kedelainya 2. Biaya per unitnya untuk kedelainya itu 100 ya. Berarti harga pokoknya itu 200 ya kan. Kemudian untuk gula merah itu 2 juga kita butuh, harganya adalah 60. 2 kali 60 adalah 120 gitu kan. Nah, kita total berarti untuk biaya bahan bakunya si botol kecapnya doang tanpa pekerja ya, itu berarti Rp320 gitu. Nah, sedangkan untuk tenaga kerjanya, biaya tenaga kerja langsungnya 0,100 kali 500 per botolnya adalah 50 perak. Sedangkan BOP variabelnya itu adalah 68 perak gitu ya. Sedangkan BOP tetapnya 32 perak. 407 ditotalin ini semua 320 ya. Ditambah ini kan tadi perhitungan yang di sini untuk bahan bakunya doang nih 320, jangan sampai salah ngitungnya. 320 tambah 50 370. Ya enggak? 370 ditambah 370 ditambah berapa nih? 8 10 10 10 1 7 7 10 100 ya. Berarti benar ya. 320 ditambah 150. Berarti 470. Nah, sedangkan untuk variabelnya sendiri, nah ini perlu dipisah nih. Perhitungannya perlu dipisah karena nanti di langkah selanjutnya kita akan menggunakan harga pokok variabelnya sendiri berapa tanpa memperhitungkan BOP tetap ya. Jadi ketika kita menghitung harga pokok standar per botol kecap, baik itu untuk kecap sedang, manis maupun asin,
ya. Ada yang namanya harga pokok penuh, ada namanya harga pokok variabel. Tuh, ya. Kalau harga pokok variabel berarti kita menghilangkan unsur dari BOP tetap. Gitu ya. Jadi di sini kita udah tahu bahwa harga pokok standar per botol untuk jenis kecap sedang itu adalah 470. Sedangkan harga pokok variabelnya tanpa BOP tetap adalah 438. Berarti modal kita untuk memproduksi satu botol kecap sedang yang sudah memperhitungkan anggaran bahan baku, sudah memperhitungkan tenaga kerja yang ngerjain kecap kita tadi, sudah memperhitungkan biaya overhead pabrik, itu per botolnya kita ngeluarin modal 470 perak. Gitu ya. Ini pertemuan kita kali ini. Jadi kita sudah sampai kepada kita membahas tadi bagaimana menghitung biaya overhead pabrik, anggaran biaya overhead pabrik, baik itu biaya overhead pabrik untuk yang variabel maupun biaya overhead pabrik yang tetap. Dan kita juga sudah menghitung harga pokok standar per botol kecap, baik itu kecap sedang, ya. Kemudian di sini adalah yang kecap manis, ya. Ini dia, beda-beda dong, ya kan? Karena kan biayanya kebutuhan kuantitas standarnya berbeda, ya kan? Kebutuhan bahan bakunya berbeda. Maupun yang kecap asin. Nah, itu. Nah, itulah pembahasan kita di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabilah faslabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.